pandangan potongan ya. Jadi kuliah hari ini topiknya adalah tentang pandangan potongan ya, atau istilahnya adalah section views ya, section views ya. Oke, sudah kelihatan semuanya ya untuk materinya dari saya. Sudah Pak. Pak. Ya, oke ya. Jadi tentang pandangan potongan ya, section view ya. Oke ya. Sebenarnya apa sih pandangan potongan gitu ya? Jadi nanti ya pandangan potongan itu sebenarnya seolah-olah nanti kita menggambar atau melihat benda yang dipotong gitu ya. Jadi seolah-olah kita melihat objek yang dipotong ya. Tetapi aslinya tidak dipotong ya. Jadi benda atau objek aslinya tidak dipotong, tapi kita melihatnya seperti seolah-olah dipotong gitu ya. Jadi kita melihat pandangan kalau benda itu dipotong ya. Nah, ini sebagai gambaran ya, misalkan kita punya melon ya. Melon kalau utuh itu seperti di gambar kiri ini ya. Ketika dipotong ya nanti seperti di gambar kanan. Nah, pastinya ya gambar yang kita lihat kalau utuh dengan yang gambar dipotong itu ada beberapa perbedaan gitu ya, ada beberapa perbedaan ya. Oke lah, apa sih ya, apa sih tujuan kita membuat pandangan potongan gitu ya, membuat pandangan potongan sebuah objek ya. Jadi tujuannya ya secara umum ada dua gitu ya, ada dua, yaitu membantu memvisualisasikan ya bagian dalam ya, bagian dalam sebuah desain atau objek ya. Jadi membantu menggambarkan ya, memvisualisasikan itu maksudnya menggambarkan bagian dalam sebuah objek ya atau desain. Ya, gitu ya. Jadi misalkan ya, misalkan kalau benda itu misalkan ya, kita ambil contoh itu adalah mobil itu ya. Mobil itu dilihat dari luar itu mungkin hanya kelihatan plat gitu ya. Platnya saja ya, bodinya saja bagian luar. Nah, untuk menggambarkan bagian dalam tentu ya untuk melihat bagian dalamnya itu boleh kita seakan-akan dipotong gitu ya, sehingga nanti kelihatan bagian dalamnya ya, seperti itu ya. Jadi menggambarkan ya, kalau tidak dibuat potongan mungkin nanti akan banyak sekali garis-garis atau fitur yang tersembunyi. Jadi gambarnya semua garis putus-putus ya sebagian besar. Nah itu mungkin akan membingungkan ya. Oke. Nah, kemudian ya yang kedua sebenarnya ini hampir mirip saja ya. Jadi melihat bagaimana beberapa komponen itu harus dirakit atau dibuat ya. Jadi ini misalkan berupa gambar assembly ya. Jadi gambar assembly katakanlah sebuah roda gigi ya, gearbox. Gearbox itu transmisi ya, transmisi roda gigi ya, katakanlah bisa di motor atau di mobil gitu ya. Nah, itu untuk melihat rakitannya ya di dalam gearbox itu tentu seolah-olah gambar yang kita buat ya itu ya dipotong gitu ya, dipotong. Ini akan kelihatan bagaimana cara merakitnya gitu ya, atau cara membuatnya. Oke, itu ya tujuan dari pandangan potongan ini ya. Nah, secara sederhana gambar potongan itu nanti bisa dilihat di layar ini ya, di layar ini. Jadi misalkan ya, misalkan ini adalah objek utuhnya gitu ya, objek utuhnya. Kemudian ini kita potong gitu ya, potong pas di tengah-tengahnya. Nah, kita potong pas di tengah-tengahnya. Nanti hasilnya adalah seperti yang gambar di bawah ini gitu ya. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian dari gambar potongan ini ya, yang bawah ini, kemudian kita buat proyeksinya gitu ya. Nah, kita buat proyeksinya ya. Ini yang front ya. Jadi pandangan depan.
Ya, pandangan depannya yang ini gitu ya, dari anak panah ini. Nah, kalau kita gambar nanti ya, pandangan depannya itu adalah berupa gambar potongan gitu ya. Gambar potongan ini. Ya, bisa jelas ya ini ya. Ini cukup paham ya ini ya. Jadi yang dilihat itu adalah berupa gambar potongan. Ya. Kemudian kalau dilihat dari atas itu di sini gambarnya tidak dipotong gitu ya. Jadi yang dipotong itu hanya salah satu saja ya, salah satu pandangan ya. Jadi pandangan potongan ini yang kita potong itu hanya yang pandangan depan ya. Pandangan atas itu kita buat utuh. Ya, gitu ya. Pandangan atasnya kita buat utuh. Jadi kalau gambar ini ya, gambar yang ini kita buat dilihat dari atas ya. Ya, ini kan dilihat dari atas ini ya. Nah, itu hasilnya yang ini gitu ya. Nah, kalau dari depan ya, dari depan sini berarti hasilnya adalah yang ini gitu ya. Hasilnya yang ini. Ya, gitu ya. Bagaimana? Cukup jelas ya ini ya. Apakah ada pertanyaan dari contoh pandangan potongan ya? Nah, oke. Kemudian ya, nah sekarang Anda lihat ya. Jadi di sini ya, untuk gambar potongan yang AA ini ya, pandangan depan ini. Jadi nanti kok bisa dibuat gambar seperti ini? Berarti kan ini ada yang dipotong gitu ya. Jadi yang dipotong itu adalah kalau dilihat dari atas itu adalah pas tengah-tengahnya ini ya. Yang dipotong ya, ini kan pas tengah-tengah ya, dipotong. Nah, bidang atau garis bidang potongnya itu bisa dibuat seperti ini gitu ya, AA ini ya. Jadi ada garis tebal ya, putus-putus tapi panjang pendek seperti ini. Kemudian di sini di ujungnya ya, di kedua ujungnya ada anak panah ya. Ada anak panah menghadap ke atas ya. Jadi maksudnya menghadap ke atas itu artinya ya, artinya apa kok menghadap ke atas? Jadi ini seolah-olah dipotong gitu ya, dipotong. Kemudian yang dilihat itu adalah yang searah dengan anak panah ya. Jadi nanti kalau saya ilustrasikan itu nanti kan ini dipotong gitu ya. Ini dipotong. Kemudian yang dilihat ini kan dipotong gitu ya. Potong karena ya. Nah, nanti ini panahnya ke sana gitu ya. Nah, jadi ini arah panahnya ini searah dengan pandangannya ini gitu ya. Searah dengan pandangannya ini. Ya, gitu ya untuk apa cara melihatnya ya atau menerjemahkan dari anak panah ini gitu ya. Jadi ini garis ini adalah cutting plane line ya, jadi garis bidang potong ya. Kemudian arrow indicates direction of sight, jadi anak panah itu mengindikasikan atau menunjukkan arah pandangan ya, arah pandangannya. Jadi ini dilihat di sana berarti nanti kan dilihat dari sini gitu ya, di ada depan ya. Mana ya? Kemudian AA di sini ya, AA ini ada tulisan AA ini adalah nanti di pandangan depannya itu ditulis ini ya, section ya. Section ini ada AA juga. Ya, gitu ya. AA. Jadi maksudnya seperti itu. Ya. Ini untuk cara menggambarkan sebuah pandangan potongan ya. Oke, gitu ya. Saya kira cukup jelas ya untuk penjelasan dari gambar potongan ini ya. Oke ya, saya lanjutkan. Kemudian ya di sini ya kalau Anda lihat ya, ya di sini ada yang bagian diarsir ya, bagian diarsir. Tetapi ada yang tidak diarsir ya. Nah, perbedaannya apa ini? Ya. Jadi ketika Anda potong di sini ya, ini dipotong gitu ya, dipotong. Kemudian di sini yang
dipotong itu ada 2 buah lubang ya ketika dipotong. Nah, ketika lubang ini dipotong tentu ini kan rongga ya. Jadi ini rongga. Ya. Ini rongga ya. Ini rongga. Sehingga nanti ya rongga ini akan digambarkan seperti di sini gitu ya. Nah, kalau dilihat ya. Nah, ini ada rongga ini ya. Nah, ya, jadi untuk benda yang berongga ketika dipotong ya itu nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau dia kepas potongan itu mengenai sebuah objek yang solid ya atau padat, tentu ini harus dibuat arsiran gitu ya. Jadi ini arsiran ini. Ya, ada arsirannya ini. Ya, jadi nanti Anda bisa membandingkan ini ya, Ini diarsir, ini diarsir gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi untuk arsirannya itu harus dibuat garis ya, tetapi dia tipis garisnya ya. Nah, Anda bisa melihat bedanya ya antara objek dengan garis arsirannya ini. Ya, garis arsirannya ini. Ya, gitu ya cara membuat gambar potongan ya. Meskipun nanti di slide berikutnya tetap ada penjelasan lagi tentang cara membuat pandangan potongan. Ya. Oke ya, selanjutnya ya untuk slide berikutnya ya. Jadi ya ini adalah simbol garis potongan ya, garis potong atau istilahnya arsiran ya, arsiran ya. Jadi simbol garis potong ya. Nah ini ada beberapa jenis garis potong ya yang bisa digunakan ya, Jadi misalkan itu garis lurus dengan jarak yang sama ya. Ini untuk cast iron, besi tuang, atau untuk general use. Jadi ini untuk pemakaian umum. Jadi sebenarnya kalau mau aman sebenarnya arsiran itu boleh menggunakan ini gitu ya. Boleh menggunakan garis miring ini dengan jarak yang sama gitu ya. Garis miring dengan jarak yang sama ya. Ini bisa untuk pemakaian umum. Ya, jadi ini nanti ya kalau kita tidak mau repot-repot menghafal atau mengingat jenis arsiran ya, jadi cukup menggunakan yang general use ini ya. Tetapi misalkan kalau mau pengen menggunakan yang lain ya, mau menggunakan yang lain nanti boleh menggunakan yang ini. Jadi ini tergantung dari jenis materialnya ya. Jadi kalau yang ini itu untuk steel ya atau baja ya, untuk baja. Ya, kalau yang ini cast iron atau pemakaian umum ya. Kemudian kalau yang seperti ini itu adalah untuk material bronze ya. Bronze itu perunggu, brass itu kuningan ya, copper itu tembaga, and composition. Jadi sebenarnya ini adalah untuk paduan tembaga ya. Nah, kemudian ini untuk paduan white metal ya, logam putih, lead, kemudian zinc ya, seng, babit, and alloys ya, dan paduannya. Nah, sebenarnya ini hampir sama ya antara ini dan ini ya. Ini ada magnesium, aluminium, dan seterusnya ya. Nah, nanti ada juga untuk kayu gitu ya. Ada solid insulation, ada cairan ya, electric winding ya, and kabel. Jadi ini untuk istilahnya lilitan ya, untuk listrik. Ya, ini untuk batu ya, atau katakanlah beton gitu ya. Nah, tapi ini memang sangat jarang ya, sangat jarang. Jadi umumnya kalau gambar mesin itu menggunakan jenis arsiran yang ini ya, general use ini. Ya, oke. Ya, ini untuk simbol garis potongan ya atau arsiran. Nah, kemudian ya sekarang kenapa kok kita harus atau perlu membuat gambar itu adalah gambar potongan gitu ya. Nah, oke. Jadi ini adalah ada dua objek yang sama tapi digambar ya dengan yang sebelah
kiri itu pandangan depannya ya, atau pandangan samping ya. Jadi pandangan depan ini ya. Pandangan depan ini ada 4 buah lubang ya. Ini flank namanya ya. Ada 4 lubangnya. Ini dari depan ya. Kemudian dari samping kanan ya, nanti digambar seperti ini. Ya, nanti bisa dibayangkan ya. Bisa Anda bayangkan sebenarnya pandangan samping ini malah kayaknya malah sulit dibayangkan ya. Atau sulit divisualisasikan. Jadi membayangkan bentuknya ini kayaknya susah gitu ya. Bentuknya ini kayaknya susah ya, karena ini terlalu banyak garis putus-putus ya. Jadi ini terlalu banyak garis putus-putus sehingga untuk memvisualisasikan atau membayangkan itu malah kesulitan ya. Jadi mungkin lebih enak ini aja, tapi ini pun juga bingung karena kita tidak tahu ya. Kalau yang sebelah kiri ini tidak tahu mana ketebalan yang lebih besar gitu ya, dari atas ya, nggak tahu ya. Nah mungkin gambar ini lebih baik ya dibuat ada gambar potongannya gitu ya. Jadi nanti kita ganti ke gambar yang sebelah kanan ya. Kita ganti dengan gambar yang sebelah kanan ini ya. Nah, tentu dengan gambar yang sebelah kanan ya, itu istilahnya lebih mudah dibayangkan gitu ya, lebih mudah dibayangkan. Jadi pandangan depannya sama ya, tapi pandangan yang kanan itu dibuat dalam potongan gitu ya. Jadi ini, nah buktinya potongan apa? Jadi ini ada istilahnya ya. Ini kita kasih garis bidang potong ya, garis bidang potong ini, kemudian di ujungnya kita kasih anak panah ke arah kiri gitu ya, arah panahnya ke arah kiri ya. Berarti nanti ya, yang ini, yang sebelah kanan ini, sebelah kanan dari garis bidang potong ini seolah-olah kita buang ya, kita buang. Nah, yang ini, jadi kita garis tengah ini, set gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan kita buang. Setelah itu dilihat gitu ya, dilihat dari sebelah kanan. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ketika dipotong tentu ini potongannya akan memotong 3 buah lubang gitu ya. Lubang kecil ini akan kepotong ya. Kemudian ada lubang yang agak besar ya, yang tengah ini. Dan lubang yang ini gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika dipotong lubang itu tentu dia tidak mengenai sebuah benda yang padat gitu ya, karena lubang ya. Jadi ruang kosong aja gitu ya, karena lubang ya. Ya. Nanti penggambarannya seperti yang pandangan kanan ini gitu ya. Oh ini lubangnya ini, oh ini ada lubangnya juga gitu ya. Oh ini juga ada lubangnya lagi gitu ya. Nah seperti itu ya. Kemudian yang potongannya mengenai solid ya atau padat itu diarsir gitu ya, diarsir ya. Nah ini adalah istilahnya adalah pentingnya atau perlunya gambar itu dibuat pandangan potongan gitu ya. Jadi untuk memudahkan dalam menggambarkan bagian dalam sebuah objek ya. Oke gitu ya, bisa dipahami atau malah bingung ini ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah bisa ya. Insya Allah. Ya. Oke, jadi ini ya perbedaannya ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini tadi ya penjelasan ya, sudah saya sampaikan tadi ya di depan ya. Jadi garis bidang potong ya, jadi ini ya, garis bidang potong ya. Nah, jadi nanti arah anak panah itu menunjukkan arah pandangannya ya, arah orang yang melihat. Nah, ini ya, arah
anak panah menunjukkan arah pandangan. Ya. Kemudian di sini ada yang salah gitu ya, ada yang salah dari gambar ini. Terutama yang salah itu adalah garis bidang potongnya gini ya. Ini arah anak panahnya yang kebalik gitu ya. Nah, arah anak panah ini itu harusnya arahnya adalah ke arah sana gitu ya. Arah ke sana gitu ya. Nah, ini kebalik. Nah, jadi ini salah ya, ini kebalik. Ya, nah, ini kesalahannya ya. Jadi ini dilihat dari kanan gitu ya. Lihat dari kanan. Nah, dilihat dari kanan sehingga arah anak panahnya itu mengarah ke kiri gitu ya. Nah, jadi ini kebalik ya, yang salah ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke, gitu ya. Ini cara membuat pandangan potongan gitu ya. Oke. Nah, kemudian, nah ini ya, ini kadang-kadang ketika menggambar ya itu banyak dijumpai kesalahan ya. Jadi ini misalkan ya, ini sebuah flank ya namanya ya, flank. Itu dipotong gitu ya, dipotong kemudian ada 3 buah lubang yang ikut kepotong ya. Ini lubang pertama ya. Ada 3 buah lubang ya, lubang 1, 2, nah ini lubang ketiga. Nah, itu ya. Nah, nanti Anda lihat di sini ya. Dilihat dari atas, ini seolah memang ini pandangan atasnya utuh gitu ya, tidak dipotong ya. Nah, nanti ada lubang 1, 2 dan 3 ya. Kemudian ketika dilihat dari samping kanan ya, lubang itu akan memotong ruang kosong gitu ya, ruang kosong. Nah, kemudian yang memotong ini solid ini, yang padat ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kadang-kadang orang menggambar itu yang memotong ruang kosong itu tidak ada garisnya gitu ya. Jadi kadang-kadang ini tidak ada ya. Berarti ini sendiri-sendiri arsirannya ya, terpisah. Nah, ini berarti nanti salah ya. Berarti salah ya. Nah, oke. Kemudian yang penting lagi ya, yang penting lagi ya, batas arsiran ya, batas arsiran, ini kan ada batas arsiran ya. Itu garisnya ya, garisnya itu tidak boleh berupa garis putus-putus ya. Jadi batas arsiran itu harus garis tampak ya. Berarti dia kontinu dan tebal ya. Jadi batas arsiran. Ya, jadi kalau ada arsiran itu batasnya, boundary-nya itu ya, boundary-nya itu harus garis tampak ya, garis tampak. Ya, tidak boleh putus-putus. Ya, oke. Gitu ya. Ini aturan dasar ya untuk pandangan potongan ya, seperti ini ya. Nah, oke ya. Kemudian ya, kemudian ya, ini penempatan pandangan potongan ya. Jadi pandangan potongan itu boleh di semua artinya boleh dia memilih pandangan bawah boleh yang dipotong ya. Pandangan atas boleh yang dipotong, kemudian pandangan depan juga boleh dipotong, atau pandangan samping juga boleh dipotong ya. Jadi tidak ada aturan yang harus dipotong itu pandangan depan katakanlah gitu ya. Jadi tidak ada ya. Jadi semua pandangan itu boleh dipotong ya. Ya, semua pandangan boleh dipotong. Tapi dalam satu gambar itu biasanya hanya satu yang dipotong ya. Entah pandangan depannya, entah pandangan atasnya, atau entah pandangan sampingnya ya. Gitu. Ya. Jadi biasanya seperti itu ya. Oke ya, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Jadi misalkan bendanya ini gitu ya, bendanya ini ya. Kemudian ini dipotong gitu ya, dipotong. Ya, jadi ini bendanya seperti ini kemudian kita potong.
Setelah itu baru kita gambar ya. Makanya nanti pandangan atasnya itu seperti yang ini gitu ya. Dari top. Ya, pandangan atas ya, dilihat dari atas. Nanti hasilnya ini gitu ya. Ya, hasilnya ini. Kemudian dari depan berarti nanti hasilnya adalah yang ini. Ya, pandangan depannya. Jadi di sini pandangan depannya itu adalah berupa pandangan potongan. Ya, dari pandangan depannya itu berupa pandangan potongan ya. Nah, keterangannya itu di sini gitu ya. Jadi ini ada garis bidang potong. Ini kan bidang potong ya. Nah, ini garis bidang potongnya seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan dikasih keterangan ya, ini misalkan huruf B, ya B gini ya. Ini juga huruf B, ya maka di sini adalah BB gitu ya. B strip B gitu ya. Oh, tulisan saya jelek ya. Oke. Ya, ini BB gitu ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah pandangan depan berupa pandangan potongan ya. Kemudian kalau dilihat gambar yang sebelah kanan ini ya. Nah, di sini itu yang pandangan potongannya adalah pandangan atas ya. Jadi ini pandangannya depannya ya, kita gambar dulu ya pandangan depan dari sini ya. Nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Pandangan depan ya. Kemudian pandangan atasnya. Jadi ini seolah-olah ini dipotong ya. Jadi ini seolah-olah dipotong. Ya, pandangan depan ini ya, dari gambar ini dipotong, kemudian yang atas ini dihilangkan gitu ya, dibuang. Yang bagian atas dibuang sehingga nanti yang kelihatan tinggal yang bagian bawahnya saja. Sehingga nanti hasil proyeksinya seperti ini. Nah, seperti ini. Itu ya, ini hasil proyeksinya ya. Nah, oke, itu ya. Ini adalah penempatan pandangan potongan ya. Boleh di pandangan manapun gitu ya. Ya, gitu ya. Kemudian kalau mau kita kasih keterangan ya, misalkan ini adalah huruf potongan AA ya, ini potongan AA. Nah, maka nanti di sini adalah AA juga gitu ya. Ini AA. Misalkan gitu ya. Nah, oke, ya ini ya. Ini adalah untuk penempatan pandangan potongan ya. Oke, ya selanjutnya misalkan ya, misalkan ini bendanya ya, bendanya seperti yang gambar kiri ini ya, gitu ya. Nah, ya bendanya seperti yang gambar kiri ini ya. Jadi ini dipotong di dua tempat gitu ya. Jadi ada potongan AA, ada potongan BB gini ya. Nah, gitu ya. Nah, gambar ini ya, atau objek ini dilihat pandangan atasnya nanti seperti yang ini gitu ya. Dilihat dari atas maka nanti hasilnya seperti ini gitu ya. Nah, ini ada garis bidang potong ya, AA di sini ya, AA. Kemudian di sini juga dipotong dengan bidang potong BB gitu ya, BB. Nah, seperti ini. Maka nanti hasilnya ya, hasilnya yang potongan AA ya, potongan AA itu yang ini gitu ya. Berarti ini adalah pandangan depannya. Jadi pandangan depan dalam potongan ya, pandangan depan dalam potongan ya. Oke ya, section AA ya, ini AA. Kemudian dari pandangan samping kanan itu juga dalam bentuk pandangan potongan ya. Jadi ini section BB. Jadi BB itu yang ini. Ya. Section BB ya. Oke, jadi ini AA berarti yang ini ya. A, ini A. Kemudian BB ya. BB berarti yang ini ya. Nah. Oke, gitu ya. Jadi ini kalau dalam satu salah satu proyeksi ya, itu ada dua pandangan yang dipotong ya. Ini juga boleh. Ya. Di pandangan atasnya tidak dipotong. Ya, oke.
Gitu ya. Ini untuk penempatan pandangan potongan ya. Nah, mungkin nanti materi saya bisa Anda baca-baca lagi ya biar lebih paham lagi ya. Oke. Nah, kemudian ya ini aturan ya, aturan garis pada pandangan potongan ya. Jadi ini kadang-kadang keliru ya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya. Nah, ini ya, jadi misalkan benda ini ya, ya, ini seolah dipotong gitu ya, ini dipotong. Ya. Ketika digambar dari atas tentu jangan dipotong ya, jangan dipotong. Nah, kemudian di sini ya kita potong, ya, kita potong ini ya, kita potong. Kemudian di sini ada panah ke atas ya. Nah, hasil proyeksinya dilihat dari depan itu adalah berupa gambar pandangan potongan ya. Nah, ini yang benar seperti ini, yang benar ya. Jadi yang benar seperti ini ya. Nah, kemudian yang salah seperti apa gitu ya? Yang salah misalkan ini gitu ya. Ini salahnya di mana ini ya? Ya. Salahnya apa salahnya? Ya, jadi salahnya di sini ya. Di sini gambarnya tidak isinya tidak dalam satu kesatuan ya. Jadi ini hanya yang digambar yang arsiran saja. Nah, jadi ini harus nyambung ya, tidak boleh digambar seperti ini. Ya, jadi harus gambar nyambung seperti ini ya. Jadi jangan dihilangkan. Jadi gambar ini jangan dihilangkan ya, yang profil lingkaran di belakangnya ini ya. Ya, profil di belakang lingkaran ini jangan dihilangkan ya. Kemudian yang D ya, ini kurang tepat ya, kurang tepat. Ya, jadi ini biasanya ya kalau sudah dipotong gini, itu bagian yang tidak tampak itu tidak dimunculkan gitu ya. Jadi bagian yang tidak tampak. Jadi kan ini kan sebenarnya putus-putus ini untuk menggambarkan bagian belakang dari flank ini ya, dari benda ini ya, bagian belakangnya. Ya, sebenarnya ini sudah tidak diperlukan lagi ya, sudah tidak diperlukan karena ini malah akan istilahnya itu membingungkan gitu ya, malah membingungkan. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang E ya, yang E ini salah gitu ya. Salah. Kalau yang D ini kadang-kadang memang dibutuhkan, tapi sebaiknya tidak perlu, tidak usah gitu ya. Nah, kalau yang E ini memang salah gitu ya, memang salah. Jadi salahnya di mana? Jadi salahnya itu ya, jadi batas arsiran ya, boundary dari arsiran ini itu harus dibuat garis tampak ya, jangan dibuat garis putus-putus. Nah, ini salahnya di situ gitu ya. Jadi ini dibuat garis tampak ya, bukan putus-putus. Ya. Kemudian yang F itu salahnya di mana ya? Yang F itu salahnya adalah arah arsiran ini berbeda gitu ya. Yang F ini arah arsirannya berbeda. Jadi yang satu, yang sebelah kiri ini miring ke kanan, yang satu malah miring ke kiri ya. Ini adalah salah ya. Salahnya kok salah kenapa? Jadi salah karena sebenarnya dalam satu benda, dalam satu komponen ya, dalam satu benda itu arsiran harus sama. Baik arahnya ataupun bentuknya ya. Jadi kalau satu benda itu kalau dipotong itu arah arsiran dan bentuk arsiran itu harus sama ya. Nah, kecuali nanti memang itu dua buah benda yang dipotong. Jadi seperti pada gambar susunan ya. Jadi misalkan dua buah benda kemudian Anda potong. Ya, jadi misalkan ada dua buah benda yang saling berhimpit ya atau saling kontak. Nah, ketika dipotong maka arah arsiran kalau dua benda berarti harus dibuat berbeda ya. Dibuat berbeda karena untuk membedakan mana benda yang A katakanlah ya, kemudian mana yang benda B gitu ya. Tapi kalau hanya satu,
satu benda itu harus dibuat sama. Ya, oke. Kemudian yang G ya, ini salahnya di mana? Jadi di sini ya, arsirannya ini ya. Jadi di sini ya, jadi dalam satu benda, ya, dalam satu benda itu tidak ada garis yang istilahnya cross. Cross itu bertabrakan ya, bersilangan ya. Jadi gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi tidak boleh bersilangan ya. Jadi ini ada garis yang ini ya. Jadi arah arsiran itu tidak boleh menabrak garis tampak gitu ya. Tidak boleh menabrak garis tampak ya. Ini salah ya. Ini salah ya. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi ini aturan garis arsir ya, atau garis apapun ya. Tidak hanya garis arsir ya. Jadi ini garis arsir dan garis objek ya. Pada pandangan potongan ya, tidak jangan sampai nanti salah gitu ya. Oke ya, ini aturannya ya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis potongan ya, jenis-jenis potongan ya, jenis-jenis potongan. Yang pertama itu ada yang namanya potongan penuh ya, atau full section ya. Jadi potongan penuh atau istilahnya full section ya. Jadi dipotong penuh itu maksudnya seperti ini ya. Jadi ini ada gambar ya, ada gambar kemudian kita potong semuanya gitu ya. Itu namanya potongan penuh ya. Nah, kalau yang gambar sebelah kiri ini adalah gambar ketika tidak dipotong ya, bendanya ini. Kemudian kita buat pandangan ya. Kemudian ini pandangan depannya ini pandangan kirinya katakanlah gitu ya. Pandangan kanan ya. Pandangan kanan ya. Nah, ini tidak dipotong ya. Nanti hasilnya, hasil proyeksinya itu seperti ini ya. Ini ada garis putus-putusnya, berarti itu adalah profil yang tidak tampak ya. Ini karena adalah lubang ini ya. Ada lubangnya ini ya, lubang ya. Kemudian kalau dipotong penuh berarti kita potong semuanya gitu ya. Potong pas tengah-tengahnya. Nah, kemudian potongannya ini kita hilangkan gitu ya. Potongan salah satu kita hilangkan, baru nanti kita gambar ya. Nah, pandangan depannya seperti ini. Ya. Pandangan depannya seperti ini. Ini sama ya gambarnya dengan yang tanpa potongan ya. Jadi kalau Anda lihat ya, gambar ini itu sama ya. Ini adalah gambar sama dengan yang ini ya. Ini sama ya. Depannya sama ya. Nah, kemudian pandangan sampingnya ya. Pandangan sampingnya ini berbeda ya. Nah, ini kalau Anda lihat ya, sampingnya seperti ini. Nah, nanti Anda lihat bedanya dengan yang ini gitu ya. Anda lihat bedanya ini ya. Anda bandingkan ya. Nah, pasti berbeda ya, gitu ya. Nah, dasarnya apa? Dasar menggambar pandangan samping BB ini adalah ini ya. Nah, ini kalau Anda potong nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini, jelas ya. Jadi bisa membayangkan ya. Bisa membayangkan ya, ini kemudian kita gambar. Ya, jadi ya. Ini ya, ini kita lihat di sini gitu ya. Gitu ya. Ya. Bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan. Bisa, Pak. Ya, oke. Ya. Kemudian untuk memberikan keterangan ya, ya. Ini kan yang dipotong di sini gitu ya. Nah, ini dipotong. Nah, ini potongannya adalah B dan B gitu ya. Arah panahnya jelas ya. Jadi ini arah panah ini ke arah kiri, kemudian yang bagian kanan ini kita hilangkan gitu ya. Jadi yang ini kita buang. Ya, seolah-olah. Baru nanti dilihat ya. Sehingga nanti hasilnya adalah
potongan BB ya, potongan BB ini ya. Oke, gitu ya. Ini adalah jenis potongan penuh ya, atau full section. Ya, sebenarnya gambar potongan ini kadang-kadang kalau masih bingung-bingung gitu ya, nanti ketika di praktek kadang-kadang bingung juga gitu ya. Praktek ya. Oke ya, ini potongan penuh. Kemudian yang kedua itu adalah potongan separuh ya, atau half section. Ya, jadi potongan separuh ya. Artinya yang dipotong itu hanya separuhnya ya. Jadi acuan separuh itu adalah gambar proyeksinya ya. Nah, jadi yang disebut separuh itu berarti potongan di gambar proyeksinya ya. Potongan di gambar proyeksinya. Nah, jadi misalkan ini ya, ini sama pandangan depannya tadi. Cuma yang dipotong bukan semuanya gini ya, bukan full. Tapi hanya separuh. Jadi ini garis bidang potongnya itu belok gitu ya. Nah, ini dipotong di sini, kemudian pas di tengahnya kita geser ya, artinya ini horizontal, kemudian sana. Jadi ini kan yang dipotong hanya separuhnya saja. Ya, ini potong hanya separuhnya ya. Jadi yang dihilangkan itu hanya yang ini gitu ya. Jadi yang dihilangkan itu adalah yang ini gitu ya. Nah, yang ini ya, itu dihilangkan. Ya, jadi yang ini dihilangkan, baru nanti dilihat dari sebelah kanan gitu ya, dilihat dari kanan. Sehingga nanti hasilnya itu adalah hasilnya ini seperti ini gitu ya. Nah, ini kadang-kadang membingungkan ini. Ya, kadang-kadang membingungkan. Jadi yang separuh atas itu dipotong, tapi separuh ke bawah itu tidak dipotong gitu ya. Nah, jadi nanti hasil proyeksinya itu seperti ini. Yang atas itu dipotong gitu ya, yang kelihatan ini. Nah, yang kelihatan yang ini aja. Ya. Nah, kemudian yang ini kan tidak kelihatan ya kalau dilihat dari depan ya. Karena kan ini kan bagian bawah separuh gitu ya. Nah, gitu ya hasilnya. Ya. Nah, batas antara yang dipotong dan tidak dipotong ya, itu boleh menggunakan, ini tetap menggunakan garis sumbu gitu ya. Ini garis sumbu. Ya, ini garis sumbu ya. Karena yang bagian atas dari garis sumbu itu dipotong, kemudian bagian bawah dari garis sumbu ini itu tidak dipotong. Ya, gitu ya. Jelas ya ini? Atau bingung kan? Ya, jadi yang dipotong hanya separuh. Ya, yang dipotong hanya separuhnya. Ya. Sebenarnya kalau Anda melihat ilustrasi ini juga sudah jelas ya. Jadi ini bidang potongnya yang warna biru ini ya. Kemudian yang dipotong ini dihilangkan. Ya, remove ya, dihilangkan. Baru nanti digambar. Nah. Oke, itu ya. Itu untuk potongan separuh ya. Potongan separuh. Ya. Jadi kata separuh itu mengacu ke hasil proyeksi ya. Nanti kalau Anda mengacu ke sini, nanti beda lagi ya. Kalau Anda mengacu ke bendanya, berarti potongan separuh itu dipotong ya seperempatnya yang dibuang kan gitu ya. Nah, kadang-kadang ini membingungkan ya istilah separuh itu ya. Jadi istilah separuh itu nanti di gambar proyeksinya ya. Oke. Oke ya, selanjutnya apa sih keuntungan dari potongan separuh gitu ya. Potongan separuh itu keunggulannya apa gitu ya. Jadi di sini potongan separuh itu mampu menjelaskan bagian dalam ya, yang dipotong sekaligus mempertahankan bagian luar paruhannya gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, jadi bagian dalam bisa tergambarkan dan bagian luar juga bisa tergambarkan bentuknya ya, gitu ya. Gitu. Ya. Oke, aplikasinya apa kalau potongan separuh? Ya, potongan separuh itu biasanya digunakan pada benda-benda yang simetris ya. Jadi simetris itu artinya kanan kiri sama gitu ya. Kanan kiri sama.
Ya, jadi kalau simetris itu kanan kiri sama. Ya. Oke, kemudian ya juga bisa digunakan pada gambar susunan atau gambar rakitan ya. Gambar rakitan itu beberapa benda digabung jadi satu gitu ya. Itu namanya rakitan. Ya. Ya, pada gambar rakitan itu untuk menunjukkan konstruksi dalam dan konstruksi luar pada pandangan yang sama ya. Nanti mungkin banyak dijumpai gambar-gambar rakitan itu digambar menggunakan potongan ya, berupa gambar potongan ini ya. Oke ya, contohnya itu adalah flange ya atau coupling ya, yang tadi itu gambar tadi itu ya. Nah, kemudian ya jenis yang ketiga itu adalah potongan offset ya. Ya, jadi offset section namanya. Jadi potongan offset ini sebenarnya potongannya itu belok-belok gitu ya. Nah, jadi ini ilustrasinya ya. Ini misalkan benda, kemudian motongnya itu tidak lurus, ya tidak lurus, tapi dia belok-belok ya. Jadi ini sana, kemudian sana lagi, sana ya, kemudian belok lagi gitu ya. Nah, nanti kalau dilihat dari atas, potongannya itu seperti ini gitu ya. Jadi ini belok-belok. Jadi misalkan ya dari ujung bagian ujung kiri ini ya, ini horizontal, kemudian vertikal, nanti horizontal lagi, kemudian vertikal lagi gitu ya, horizontal lagi, vertikal lagi ya turun, kemudian horizontal. Nah, ini adalah potongan offset ya, jadi dia tidak berupa garis lurus motongnya itu, ya. Jadi sebenarnya offset ini bisa dipakai untuk istilahnya menggambarkan bagian dalam ya, bagian dalam sebuah benda yang istilahnya itu bentuknya agak rumit gitu ya. Ya bentuknya tidak sederhana gitu ya. Nah, karena untuk menggambarkan bagian ini ya, lubang-lubang ini bentuknya seperti apa sih gitu ya. Nah, nanti hasil dari potongan ini berarti yang bagian bawah kan dibuang ya. Jadi ketika Anda menjumpai seperti ini katakanlah A gitu ya. Nah, ini saya kasih gini, A gini ya. Nah, jadi ini garis potongannya kan belok-belok. Jadi yang di bawah garis bidang potong itu seolah-olah nanti di pandangan depan itu dibuang. Ya, dibuang baru dilihat gitu ya, baru dilihat. Ya, jadi ini yang dibuang itu yang mana? Jadi yang ini dibuang gitu ya. Nah, ini dibuang. Kemudian baru dilihat dari pandangan depannya gitu ya, dari sini. Ya. Gitu ya. Nah, sehingga nanti hasilnya itu adalah yang ini gitu ya. Ini adalah AA. Ya. Jadi ini adalah AA. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini ya dilihat ya. Oh, ini adalah lubang ya. Ada lubang. Oh, lubang yang ini bentuknya seperti ini gitu ya. Lubang yang ini itu ya bentuknya seperti yang ini kalau dari depan. Lubang yang besar ini bentuknya seperti yang pandangan depan ini ya. Nah, lubang yang sini itu bentuknya seperti yang ini. Nah, gitu ya. Jadi ini potongan offset ya. Potongan offset ya. Oke, gitu ya. Ini adalah cara membuat potongan jenis yang ketiga gitu ya. Jadi potongan offset ini dibolehkan ya. Ini dibolehkan ya. Ini sudah aturan yang berlaku ya atau konvensi istilahnya. Oke ya. Ada yang bingung nggak ini? Nggak ya, kira-kira? Kemudian yang Insya Allah, Pak. enggak ya, oke ya. Kemudian yang keempat ya, itu adalah potongan sebaris ya, atau potongan yang disejajarkan. Ya, kalau dalam bahasa asingnya itu align section ya, di align section. Ya, sebagai contoh ya, ini pandangan atasnya ya, nah, pandangan atasnya ini saya buat, ini saya potong juga gitu ya. Potong pendek gitu ya. Jadi ini harusnya kan melingkar ya. Ini harusnya pandangan atas itu penuh.
Tapi ini saya break gitu ya, saya hilangkan. Jadi ini ada gambar freehand gitu ya. Oh, seperti ini berarti ini seolah-olah gambarnya dipotong ya, atau bendanya dipotong. Tapi ini aslinya tidak dipotong gitu ya. Ya kadang-kadang ini perlu kalau misalkan gambarnya atau ruangnya terbatas gitu ya. Jadi ruangnya terbatas, jadi ini seolah-olah dipotong gitu ya. Tapi ini aslinya itu melingkar ini ya. Oke, ini yang pandangan atas ya. Kemudian pandangan depannya adalah yang ini. Nah, mana potongannya? Jadi potongannya itu adalah yang ini ya. Nah, dari sini, di sini ya. Kemudian dia kan ke sana, sana ya. Nah, sebenarnya kan potongannya ini kan horizontal, kemudian miring gitu ya. Kemudian miring. Tetapi pada pandangannya itu dibuat sejajar ya, atau ini seolah ini saya geser ke sana gitu ya. Nah, ini saya putar ke sini gitu loh. Ya. Jadi ini saya potong miring, tapi nanti ini akan saya geser ke sini gitu ya. Nah, saya geser ke sini. Sehingga nanti hasil pandangan depannya itu adalah seperti yang gambar bawah ini ya. Ini ada lubang. Nah, lubang ini ya. Nah, kemudian ini sampai di sini ya. Ini pas. Ini pas sini ya, pas. Kemudian di tengah sini ini kan saya putar gitu ya. Saya putar sehingga posisinya ini seolah nanti pindah ke sini gitu ya. Nah, gitu ya. Sehingga nanti ini lubang ini adalah hasil dari putaran ini ya. Ini diputar gini. Ya, hasil dari diputar ini. Nah, gitu. Ya. Nah, lubang ini, lubang yang ini ya, ini adalah lubang yang sini ya. Nah, oke, gitu ya. Jadi ini potongan sebaris ya, disejajarkan. Ya, ini biasanya kalau menjumpai ya, misalkan gambar flank ya atau kopling, tapi jumlah lubangnya itu ganjil ya, katakanlah gitu ya. Kan kadang-kadang lubang kopling itu ada yang lubang 5, ada lubang 7 gitu ya. Atau 3 katakanlah gitu ya. Nah, itu biasanya nanti kalau dibuat potongan itu dibuat sejajar gitu ya, dibuat sejajar seperti ini. Ya, oke. Ya, ini potongan sebaris. Kemudian jenis yang kelima itu adalah potongan yang diputar gitu ya, atau revolve section. Ya, revolve section. Ya. Nah, ini misalkan ya, ini ya, seperti ini. Ya, ini mungkin agak mudah membayangkan ya. Jadi ini ya, benda ini profil ini kan harusnya muter gitu ya, muter. Kemudian salah satu bagiannya ya, itu saya potong, kemudian tampilannya ya, tampilan potongannya itu saya puter gitu ya. Jadi ini kayak penampangnya gitu ya. Ini penampang dari profil yang ini gitu ya. Di profil ini kan kita nggak tahu ini profilnya bentuknya kayak apa gitu ya, atau penampangnya ya. Maka ini saya potong, kemudian penampang potongannya itu saya puter ya, gitu ya. Oh, ternyata profil dari ini itu bentuknya atau penampangnya seperti ini gitu ya. Ini huruf I katakanlah gitu ya. Kemudian yang bagian atas ini juga sama gitu ya. Nah, kalau tidak dipotong mungkin kita tidak tahu bentuk ini apakah bulat atau dia kotak gitu ya. Nggak tahu ya penampangnya ya. Jadi ini caranya gimana? Jadi ini seolah ini saya potong sini, straight gitu ya. Horizontal potong. Kemudian penampangnya kalau dilihat dari atas ya, itu kemudian kita putar gitu ya. Kita putar sehingga nanti oh penampangnya yang ini, penampangnya ini ya, itu adalah bulat. Ya, seperti itu. Ya. Ini adalah potongan kemudian diputar gitu ya. Nah, contoh yang lain mungkin ini ya, mungkin lebih jelas ya yang ini ya. Ya, ini potongan yang diputar. Jadi misalkan ya, ini adalah sebuah batang segi
berapa ini? 8 ya. Ini segi 8. Nah, ini saya potong ya. Saya potong. Kemudian untuk menggambarkan penampangnya ini saya puter gitu ya. Bidang potongnya saya puter. Sehingga nanti kalau dilihat dari sini itu jadi seperti ini gitu ya. Nah, nanti hasil akhirnya adalah yang C ini. Nah, yang C ini berarti yang diarsir ini adalah istilahnya potongan gitu ya. Atau penampangnya ini tadi. Ya, penampang ini tadi loh ya. Penampangnya ini. Ya, nah, gitu. Ya, ini adalah potongan yang diputar ya. Nah, potongan yang diputar. Ya. Contoh yang lain misalkan ini ya. Nah, ini adalah sebuah apa ya? Ini benda panjang ya, kemudian ujungnya itu berupa kerucut gitu ya. Nah, tapi ini bentuknya macam-macam gitu ya, benda panjang ini ya. Jadi misalkan yang paling kiri ini itu bentuknya ya kalau dipotong itu kotak. Nah, kemudian di tengahnya itu bentuknya segi 8 ya, karena profilnya seperti ini. Nah, segi 8. Kemudian di profil yang kanan itu bulat ya, profilnya ya atau penampangnya. Ya, nah, ini namanya istilahnya potongan yang diputar ya. Ya. Ini dipotong kemudian diputar gitu ya penampangnya itu. Ini juga sama ya. Jadi ini bendanya panjang ya, dipotong ya misalkan gini ya, kemudian penampangnya kita putar. Ya, ini juga sama. Nah, oke, gitu ya. Ini adalah jenis potongan yang diputar ya atau revolve section. Ya. Oke, ya. Selanjutnya ya. Nah, ini contoh penggambaran potongan putaran yang benar dan yang salah gitu ya. Jadi ini kalau yang hijau itu adalah yang benar ya. Jadi yang atas. Dua gambar yang atas ini itu adalah benar ya. Ini benar. Nah, tapi dua yang bawah itu salah ya. Nah, ini benar ya. Jadi ini misalkan rel ya. Rel kereta ya. Kalau Anda lihat rel kereta api. Pernah lihat ya? Rel kereta kalau dilihat dari mana ya itu ya? Intinya dilihat bukan dari atasnya ya. Dari samping ya. Kalau Anda lihat rel kereta dari samping itu kan pasti bentuknya seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, kemudian ingin melihat atau mengetahui penampangnya gimana ya, dipotong rel kereta itu, kemudian penampangnya diputar ya, nanti bentuknya seperti ini, huruf I ya. Ini profilnya berbentuk huruf I. Nah, yang benar gambarnya seperti ini. Nah, yang salah seperti apa? Yang salah seperti yang bawah ini salah ya, karena yang salahnya di mana? Jadi ini ada garis objek yang memotong ini ya, ya ini tuh. Ya, harusnya kan seperti yang atas ini ya. Nah, ini memotong ini. Ya, memotong ini ya. Jadi ini harusnya tidak perlu digambar ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ya, yang gambar sebelah kanan. Ini harusnya kalau dipotong kemudian diputar ya bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau yang bawah ini salah ya, karena ini kok dibuat miring ya. Jadi penampangnya itu tidak miring ya. Penampangnya tidak miring tapi horizontal gitu ya. Ya, gitu. Salahnya di situ. Kemudian salahnya lagi adalah ini garis objeknya kok memotong arsiran ya ini ya. Ini salah. Ya, jadi garis objeknya jangan sampai memotong arsirannya ya. Ya, oke, itu ya. Ini potongan yang diputar ya. Oke ya, selanjutnya ini juga salah satu contoh ya potongan putaran untuk gambar yang agak kompleks ya. Gambar yang agak kompleks ya, revolve section. Jadi ini yang atas ini satu benda ya. Ini kayak kunci ya, kayak kunci dilihat dari atas. Ya. Kemudian ini dilihat dari depan ya, dari depan seperti ini. Ya, jadi penampang yang ini itu kotak ya, penampang yang sini ya, yang bagian kiri kotak, bagian yang tengah itu penampangnya segi 8, bagian yang kiri itu bentuknya adalah bulat, ya, penampangnya bulat.
Ya. Kemudian yang dikuncinya ini bentuknya seperti yang ini gitu ya. Nah, ini juga diputar. Ya. Oke, itu ya. Kemudian yang ini juga contoh profil ya. Ini bentuk profil. Ya, ini bentuk profil. Ya, ini profil untuk rel kereta ini ya. Ini profil bentuknya I. Ini bentuknya apa ini ya? Bentuknya seperti S gitu ya, huruf S ya. Ini bentuknya relatif rumit lagi nih ya. Bentuknya seperti ini yang diarsir ini penampangnya ya. Nah, kemudian ini ya misalkan bentuk penampang ya. Kayak roda ya ini ya. Ini kayak roda ya, roda besi katakanlah ya. Nah, penampang atasnya ya, ini seperti ini ya. Ini dipotong kemudian diputar. Kemudian yang ini bentuknya ya dipotong kemudian diputar ya. Ini juga sama. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh ya potongan putaran ya. Jadi ini memang sebenarnya gambarnya cukup kompleks ya ini ya. Oke ya, selanjutnya ya jenis keenam itu adalah potongan yang dipindahkan ya. Jadi remove section ya. Jadi ini dilihat dari atas ya. Ya, atau dari atas ya. Ini potongan AA ini potongan BB, ini potongan CC ya. Nah, potongan AA berarti yang ini ya. Jadi ini dipotong ya, kemudian dilihat tetapi dipindah gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya potongan pindahan itu. Jadi ini dipotong ya. Ini dipotong, kemudian dilihat dulu, kemudian digambarnya dipindah ke sini ya, section AA. Nah, skalanya itu adalah 2:1. Ya, jadi ini diperbesar. Ya, kemudian yang B juga sama ya, ini B ya, ini bidang potongnya yang BB, kemudian dilihat dari sebelah kiri ya. Ya, kemudian proyeksinya dipindah gitu ya, tidak di sini. Kalau di sini kan berarti kan bukan pindahan ya, tapi ini dipindah ke sini ya. Section BB, skalanya juga 2:1. Ya, kemudian yang potongan CC ya. Nah, potongan CC ya, sebenarnya ini bukan potongan ya, jadi ini sebenarnya hanya dilihat saja. Ya, ini dilihat saja ya, karena ini kan sudah di sini ya, jadi hanya dilihat di sini, kemudian melihatnya itu kemudian dipindah di sini ya. Kemudian di skala ya 2:1. Ini diperbesar juga ya. Oke, ini ya, ini potongan yang dipindahkan ya. Contoh lain misalkan ya, untuk potongan yang dipindahkan ya, misalkan ini gambar sebuah kait ya. Kait atau istilahnya hook ya. Kait atau hook ya. Kemudian ini penampangnya ya, untuk menggambarkan penampangnya itu dibuat seperti ini gitu ya. Jadi ini dipotong di sini, kemudian diputar dan dipindahkan gitu ya. Sebenarnya ini hampir mirip dengan potongan putaran ya, hampir mirip. Ya, jadi ini dipindah. Nah, ini juga sama ya. Ini potongan di sini dipindah gitu ya. Ya, yang ujung kait itu juga sama ya, dipotong kemudian digeser. Ya, bulat penampangnya ternyata. Ya. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan ini ya. Nah, jadi ini juga sama ya, ini dipotong. Ya, dipotong kemudian dilihat ya. Nah, yang benar itu naruhnya di sini ya, karena sesuai dengan arah anak panah. Jadi arahnya ke arah kanan, berarti yang dilihat di sini ya. Nah, berarti nanti proyeksinya di sini gitu ya, proyeksinya. Ya, proyeksi potongnya di sini. Ya, ini berarti salah ya ini ya. Incorrectnya salah ya. Kemudian kalau ini kan berarti digeser ya, atau dipindahkan. Nah, ini masih diterima seperti ini ya, masih diterima. Nah, kalau mau digeser berarti ya, berarti nanti harus ada keterangan seperti ini ya.
section AA. Jadi ini potongan AA remove ya, yang digeser atau dipindahkan. Ya, kalau yang ini sama ya, section AA itu digeser ya atau dipindahkan dan diputar 60 derajat clockwise. Clockwise itu searah jarum jam ya. Jadi ini diputar searah jarum jam 60 derajat ya. Gitu. Ya, ini contoh ya untuk potongan yang dipindahkan ya. Oke ya. Nah, ini masih sama ya, potongan yang dipindahkan ya atau remove section. Ya. Jadi ini misalkan ya, ini bentuk yang atas ini bagian luar ya. Kemudian separuh bawah itu bagian dalamnya. Ya, jadi ini sebenarnya bentuknya bulat ya, karena ada diameter ini. Berarti kan bentuknya ini bulat. Ya. Jadi bulat, kemudian bagian luarnya atau permukaannya itu dibuat diamond nurl ya, knurling. Jadi ini sebenarnya kayak dibuat permukaan kasar gitu ya, berbentuk diamond. Ya, kemudian bagian dalamnya ternyata itu lubang ya ini ya. Jadi ini ada lubangnya. Ya, ada lubangnya ya. Kemudian ini ada profil geriginya gitu ya. Jadi kayak ulir gitu ya, kayak ulir bagian dalamnya ini. Ya, gitu ya. Nah, nanti ini giginya ini dibuat gambar detail ya. Jadi ini gigi ini dibuat gambar detailnya di sini gitu ya. Nah, ini gambar detail dari giginya ya. Ya. Jadi di sini ada enlarge detail of teeth skill. Jadi detail dari gigi yang diperbesar gitu ya. Dengan skala 8:1. Ya, seperti itu. Nah, Anda lihat ya, ini ada diameternya. Diameter ya, berarti ini dari bawah ya. Bagian bawah gigi diameternya 0,990 itu ya. Kemudian bagian atas giginya ya, itu 0,875 diameternya ya. Jadi panjang gigi ini ya 0,84. Nah, ini adalah pitch-nya ya, jarak antar gigi itu 0,2 ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini contoh ya potongan yang dipindahkan ya, sekaligus ini adalah pembesaran. Ya, jadi ini dipotong, kemudian dipindahkan gitu ya, dalam bentuk detail. Oke, itu ya. Ini untuk potongan yang dipindahkan. Ya. Oke, terakhir ya. Jadi terakhir itu adalah potongan setempat ya. Potongan setempat atau broken out section ya. Jadi maksudnya potongan setempat itu kalau bahasa Indonesianya ya itu kayak dikelupas itu ya atau dicuil ya. Dicuil itu ya. Jadi ini seolah-olah bendanya itu saya cuil sedikit gitu ya. Sehingga akan kelihatan bagian dalamnya sebagian ya. Jadi sebagian dalamnya akan kelihatan gitu ya. Tapi tidak semuanya, hanya sebagian, karena kita hanya mencuil gitu ya. Ini contoh ya. Jadi misalkan bendanya kotak gini, kemudian saya cuil sedikit gitu ya. Nah, cuilannya itu berarti nanti batas cuilannya itu adalah yang ini gitu ya. Ya, ini batas potongannya gitu ya. Nah, yang sampel 1 ya, sampel 1 juga sama ini. Jadi ini bentuknya bulat ya. Ini saya cuil sebagian. Ya, jadi ini potongan setempat ya namanya ya. Untuk melihat bagian dalamnya. Ya. Nah, mungkin contoh yang lebih jelas yang ini ya. Gambar yang kanan ini ya. Ya, ini misalkan ya bendanya seperti ini ya, 3 dimensinya. Kemudian ini saya cuil sedikit. Ya, saya cuil di sini sedikit untuk melihat dalamannya seperti apa itu ya. Sehingga nanti kalau digambar itu nanti hasilnya seperti ini ya. Ini bagian depannya.
pandangan depan ya, ini pandangan sampingnya seperti ini ya. Jadi cuilannya itu saya gambarkan seperti ini. Ya, cuilannya ini. Oh, ternyata bagian dalamnya itu ini solid ya. Kemudian ada lubang kecil miring nih ya. Nah, ada lubang kecil miring itu berarti ini. Ya, gitu. Ya, ini untuk contoh yang gambar 821. Nah, kemudian yang 822 ya, gambar yang bawah ini juga sama ya. Jadi ini gambar aslinya ya atau 3 dimensinya itu seperti ini. Kemudian ini saya cuil juga ya, saya cuil sedikit sebagian bawahnya ini ya. Kemudian gambar proyeksinya itu seperti yang ini ya, pandangan depan, ini pandangan sampingnya ya. Ya, jadi ini diarsir berarti ini solid ya. Ya, yang ini solid. Ya, yang ini adalah solid ya. Seperti ini yang ini solid ya. Kemudian ulirnya ya, bentuk ulirnya ini sudah jelas ya. Nah, ulirnya ini adalah yang ini ya, ulir. Nah, gitu ya. Nah, kan kelihatan ya. Nah, di luarnya ini ada ulir juga, berarti yang ini. Nah, ada ulir ya. Nah, gitu. Ya. Ini adalah contoh ya, broken out section ya. Ya, jadi pandangan setempat ya. Jadi sebenarnya potongan setempat ini untuk melihat detail yang kita cuil itu gitu ya. Jadi untuk melihat bagian yang kita cuil ini ya. Ya, seperti apa gitu ya. Oke ya. Gitu ya kira-kira 7 jenis potongan ya, 7 jenis potongan ya. Nanti mungkin bisa Anda pelajari ya lebih lanjut ya. Ini slide-nya atau materinya sudah saya share ya di Adlink, nanti bisa dibaca lagi ya. Kalau misal ada yang belum jelas ya dari keterangan saya ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Ya, apakah ada pertanyaan? Ya. Ya. Ada pertanyaan nggak ini? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Oke, jadi sudah cukup jelas ya? Atau malah bingung? Ya. Jelas campur bingung, Pak. Jelas campur bingung ya? Oke ya, biar tidak bingung ya, biar tidak bingung, nanti Anda pelajari ya. Kemudian saya akan memberikan kuis lagi ya. Jadi sebenarnya materi kuliah ini itu ada prakteknya ya. Sebenarnya praktek itu penting untuk lebih memahami lagi ya dari teori dari gambarnya itu gitu ya. Jadi kalau tidak ada prakteknya memang nanti kadang bingung ya. Tapi kalau ada prakteknya itu menjadi lebih jelas ya. Nah, karena ini masih online maka prakteknya saya ganti kuis. Ya, gitu ya. Saya ganti kuis. Oke ya. Ada yang tanyakan selain yang ini ya, kalau masih bingung-bingung atau jangan-jangan tidak ada Pak, pertanyaan. soal kuis kemarin tidak bisa dinampakkan. Gimana? Soal kuis kemarin nggak bisa dinampakkan ya Pak? Hasilnya? Kalau misalnya mau dipelajari lagi. Oh gitu. Soalnya Pak. Soalnya dipelajari lagi gimana? Artinya Iya. Kan hasilnya udah keluar Pak. kalian tahu nggak? Soalnya Pak. Kalian tahu nggak hasilnya? Kalau nilai kuisnya Anda tahu Kalau nggak? hasilnya tahu Pak. Tahu hasilnya Pak. Oh. Hasil nilainya tahu Pak. Tapi pembahasannya Kan nggak tahu Pak yang salah mana. Oh gitu. Mana yang benar iya, Pak. Ya. Pembahasannya Oke. Pak. Ya, tidak tahu mana yang benar mana yang salah ya. Oh iya Pak. Oh gitu. Oke. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Kalau mau tahu yang benar dan yang salah, di mana ya? Itu bisa nggak kalau saya, karena sudah selesai ya? Iya Pak. Sudah selesai. Jadi yang bingung yang mana ini? Sebenarnya Iya, Pak. saya Yang ini Pak. Pak saya ada bingung Pak yang ini. Dari
inci ke menit itu Pak. Itu gimana ya Pak? Inci ke menit ya. Oke, kok inci ke menit ya? Kalau menit itu hubungannya dengan sudut ya. Iya, iya itu Pak. Nah, Pokoknya jadi itu. sudut itu kan ditunjukkan dengan derajat, kemudian ada menit dan detik ya sebenarnya ya. Jadi 1 derajat itu adalah 60 menit ya. 1 derajat itu. Ya, jadi kalau misalkan 2,5 derajat ya, 2,5 derajat berarti 2 derajat 30 menit gitu ya. Kalau yang soal kemarin ya. Itu soalnya kalau nggak salah yang mana itu ya, sebentar. Ya. Jadi misalkan ya 1 derajat itu berapa menit? Jadi 1 derajat itu adalah 60 menit ya. Jadi kalau misalkan ya, jika toleransi sudut adalah plus minus setengah derajat. Ya, berapa menitkah toleransi itu? Jadi kalau setengah derajat berarti ya plus minusnya adalah 30 menit gitu ya, 30 menit. Ya, lah kemudian 1 menit itu berapa detik? Ya sama, nanti 1 menit adalah 60 detik. Ya, gitu ya. Jadi kalau derajat itu 1 derajat itu adalah 60 menit ya. Oke, gitu ya. Oh, oke Pak. Ada yang lain nggak? Ini soalnya kemarin ada 4 ya, cukup banyak ya. Ini kalau nge-share-nya gimana ya? Hasilnya itu ya. Atau mau dilihat dulu mana yang sulit gitu ya. Ini kelihatan nggak? Iya Pak. Ini kelihatan nggak ini? Ada tempat ada muncul nggak Ya, ini? belum. Nggak ya? Enggak ada Pak. Oke, bentar.